sales dan marketing. Waktu itu belum berpikir untuk menjadi agen asuransi. Kemudian setelah saya pikir, oke, pada saat itu setelah membeli asuransi jiwa pertama saya, kemudian mencari kesuksesan, tepat pada waktu itu agen asuransi yang waktu itu menawarkan asuransi ke saya juga menawarkan bisnis asuransinya. Dan saya berpikir, kenapa tidak saya mencoba membantu agen asuransi dalam hal ini mendapatkan prospek. Waktu itu saya berpikir bukan untuk closing, bukan untuk dapat komisi, tapi benar-benar untuk fokus membantu lebih banyak orang. Karena seperti Tung Desa Waringin bilang, untuk sukses kamu harus membantu lebih banyak orang. Saya berpikir waktu itu, oke, saya coba dunia asuransi, di mana asuransi juga waktu itu menjadi model bisnis favorit saya. Tapi tujuan awal saya adalah membantu agen asuransi. Apapun itu, saya belum terpikir untuk membantu agen asuransi mendapatkan prospek. Model bisnis favorit saya asuransi karena tanpa modal, komisi, income berulang, dan waktunya fleksibel. Setelah sekitar 1 tahun saya menjalani offline, mencapai target, kemudian dapat menang kontes jalan-jalan ke luar negeri, dapat hadiah gadget dari agensi. Tapi setelah tahun berikutnya cara tradisional yang diberikan kebanyakan agen termasuk saya pada waktu itu, di mana cara tradisional bergantung list prospek yang akan bisnis atau dalam kontak handphone. Kemudian saya menelpon satu-satu aja ketemu, suruh review polis. Kemudian saya perlu follow up lagi satu-satu untuk bisa closing. Dan akhirnya sampai di satu titik list nama saya habis. Dan dari saat itu saya berpikir, selama ini saya lakukan ternyata bukan prospecting. Saya sebut dengan suspecting ini seperti mencurigai jika semua orang mau dan mampu beli asuransi kemudian mengejar. Dan itu yang saya lakukan. Dan saya tidak ingin melakukannya lagi. Dan itu akan saya tunjukkan ke Bapak Ibu bagaimana melakukan prospek secara online, mendapatkan prospek kualitas tinggi. Karena pada saat itu saya sadar, jika saya melakukan hal sama seperti selama ini saya lakukan, maka hasilnya akan sama. Jika mau hasilnya berbeda dan lebih baik, tentu saya harus lakukan cara berbeda. Pada saat itu mencari cara di bagaimana untuk mendapatkan prospek sebanyak-banyaknya, tidak bergantung pada list prospek saya. Akhirnya pada satu masa saya mendapat momen pencerahan. Pada waktu itu saya mengajak Tung Desa Waringin sebagai pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Saya mengajak IG Live membantunya untuk menjual seminarnya, yaitu seminar Financial Revolution. Pada saat itu peserta IG Live-nya 500 orang lebih. Dan di akhir IG Live saya bawakan bersama Tung Desa Waringin sebagai saya pembicaranya dan bintang tamunya, closing 40 orang, walaupun 40 orang dari 500 orang tidak sampai 10%, tapi di situ saya merasa saya melihat ada kesempatan. Tanpa bicara satu persatu, saya bisa langsung closing 40 orang. Dan ini yang saya rasakan. Pada IG malam, setelah selesai, bicara sampai saya, akhirnya saya dapat, saya belum tahu caranya, tapi saya tahu bagaimana akan prospek lebih banyak. Yaitu, jika Bapak Ibu di sini, tradisional jika Bapak Ibu punya, seperti saya pada waktu itu, 500 prospek. Skenario untuk closing 40 orang adalah seperti ini. Closing 40 orang awal berturut-turut, di mana itu sangat langka, di mana bicara dari orang pertama, 2, 3, sampai 40, closing semuanya berturut-turut, di mana itu sangat langka terjadi. Kemudian, skenario kedua, jika 40, 500 dibagi 40 itu berarti rasionya 12,5, berarti anggaplah 13. Jadi closingan pertama itu di 13 orang pertama, kemudian closingan kedua di 26, closingan ketiga di 39. Kan agen asuransi biasanya bicara tentang rasio. Nah, untuk mendapatkan closing 40 orang, berarti saya harus melewati 13 orang,
13 orang lagi, 3 orang lagi. Itu skenario kedua. Kemudian skenario ketiga yang saya rasakan sendiri. Closingan pertama saya adalah orang ke 60. Berarti untuk sampai ke 40 orang, saya butuh 2.400 list nama. Dan dari leader saya, dia sendiri cerita, closingan pertama dia adalah orang yang ke 100. Dan skenario yang lain itu dilakukan satu persatu. Momen pencerahan itu, kemudian saya berpikir, bagaimana caranya untuk menarik prospek datang ke saya, seperti yang terjadi dalam IG. Tentu Tung Desa Waringin punya banyak follower, akan dengan mudah menarik prospek datang ke dia. Apalagi partner dia IG Live akan sangat mudah dengan follower sebanyak itu. Tapi bagaimana dengan saya yang tidak pernah dikenal sama sekali? Jadi saya mulai pencarian saya, di mana saya ikut semua course, workshop, seminar dalam dan luar negeri. Belajar tentang iklan, bagaimana caranya mendapatkan prospek. Belajar tentang bagaimana caranya membuat landing page, halaman penjualan, bagaimana caranya untuk closing online, bagaimana caranya untuk prospek online. Semua saya ikuti dan menghabiskan puluhan juta rupiah. Bahkan saya mengikuti sebuah course yang mengajarkan bagaimana mendapatkan financial freedom. Saya berpikir jika saya tahu bagaimana cara financial freedom, mencapai financial freedom, saya bisa mengajarkan ke orang atau prospek, dan akhirnya saya mengkaitkannya dengan asuransi dan menjuali mereka di belakang. Saya melakukan semuanya, menghabiskan bertahun-tahun untuk belajar dari mentor-mentor terbaik. Tapi apa yang saya temukan, kewalahan luar biasa. Dan saya tidak menemukan satupun agen MDR sukses dan dia temu. Saya malu karena belum memberikan hasil maksimal ke keluarga saya seperti yang saya janjikan ke istri dan kedua anak mengagumkan. Sekarang apa? Pintu nomor 1, saya punya 2 pilihan. Pintu nomor 1, meninggalkan cara online dan kembali canvassing offline daripada saya terus kewalahan. Atau pintu nomor 2, mencari tahu caranya dan mengakhiri semua pekerjaan berat offline yang tidak ada habisnya. Pencarian itu, saya, Niko, prospek offline lagi. Jika tidak bisa mendapatkan online, ayo kembali ke offline. Pada saat itu saya kuku bilang, saya pilih mencoba dan gagal, dan misal di masa depan karena tidak melakukannya. Kalau bukan saya, pasti ada orang lain yang mendapatkan cara prospek online. Jadi saya memilih untuk mencoba dan mendapatkan hasil. Dan keputusan terbaiknya adalah pertama, 2 keputusan terbaik. Pertama, mencari tahu caranya. Karena seperti Bapak Ibu tahu, tidak ada seorang pun menjadi kaya dengan mudah menyerah. Kedua, sepenuhnya berhenti offline, mengorbankan semua potensi income. Dan akhirnya, pada ketika meeting dengan leader-leader yang lain dalam agensi, saya mendapatkan appointment online pertama. Tapi sayangnya, prospeknya tidak muncul. Sudah senang sekali, tapi prospeknya tidak muncul. Tapi saya yakin, ada orang yang sudah menjadwalkan pembicaraan tanpa saya berinteraksi dengan dia. Ada orang, walaupun dia tidak muncul pada saat meeting online, dia tidak muncul, tapi metodenya, sistemnya sudah berhasil walaupun dia belum muncul. Kemudian saya trial dan error, dan akhirnya setelah mendapat 807 prospek, saya bisa mengubahnya dari sekedar prospek menjadi prospek berkualitas tinggi. Yaitu jika Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah kalender appointment saya, di mana diisi secara online oleh prospek yang belum pernah saya kenal, dan mereka juga belum pernah kenal saya. Ini adalah salah satu prospek online saya, meeting online saya. Ibu bisa lihat di sini, di mana nanti saya akan jelaskan lebih lanjut, seperti tanda merah dan kotak merah ini. Saya meminta mereka untuk memasukkan data-data yang signifikan, seperti pengeluaran bulanan saat ini, total uang pertanggungan, berapa jumlah pertanggungan, dan tanggal lahir. Gunanya apa? Supaya mempersiapkan kita pada tidak perlu untuk membuat proposal. Saya sudah siap dengan proposalnya.
keuntungan dari prospecting online, menarik mereka datang, kemudian mereka pun yang menjuali diri mereka dengan mengisi semua data yang kita inginkan. Dan saya akan tunjukkan dalam webinar ini. Tapi, saya ingin beritahu satu hal. Bapak Ibu masih ingat, tujuan pertama saya adalah membantu orang sebanyak mungkin, bukan jadi agen asuransi. Ya, saya punya klien, di mana sampai sekarang pun klien saya tetap bantu, walaupun sudah bukan agen asuransi. Saya tetap membantu mereka. Tapi tujuan awal saya, dari Tung De Semua Ringin, membantu lebih banyak orang, yaitu membantu sebanyak mungkin agen asuransi mendapatkan prospek online. Jadi, walaupun Bapak Ibu lihat, banyak yang menjadwalkan pembicaraan, tujuan saya bukan closing. Tujuan saya untuk memecahkan kodenya, bagaimana cara mendapatkan prospek online. Di dalam pertemuan ini, di dalam meeting ini, saya tidak melakukan closing. Saya hanya membantu mereka review polis, saya hanya membantu mereka menunjukkan produk apa yang mereka inginkan, tapi saya berhenti pada saat ingin closing, karena itu bukan tujuan saya. Dan di sini saya bertujuan untuk membantu Bapak Ibu mendapatkan prospek online yang berkualitas. Nah, sistem mengubah segalanya. Di mana pada saat prospek online, saya bertemu bermacam-macam prospek, dan yang membuat senang adalah saya dihubungi oleh yang terbaik yang bayangkan, yang terbaik punya prospek menghubungi saya yang adalah agent, dalam tanda kutip, agent yang baru mulai. Bayangkan bagaimana hebat ini. Kemudian, spek yang menghargai dan kamu dalam membantu. Jika kamu butuh bantuan tentang bisnis, silakan hubungi saya. Jangan ragu, saya akan membantumu. Bayangkan, kita dihargai dengan menggunakan metode ini. Jadi, apa yang saya percaya dan saya lihat masa depan prospecting, saya sebut sebagai magnet prospecting, yaitu menarik orang yang mau dan mampu membeli asuransi dari awal. Dan itu yang kita lakukan di sini. Ini bagaimana sistemnya bekerja. Silakan ambil alat tulis Bapak Ibu, catat sebanyak mungkin, saya akan menunjukkan semuanya. Saya akan menunjukkan 3 rahasia magnetic prospecting. Yang pertama adalah, rahasia pertama magnetic prospecting adalah, siapapun yang bisa membuat prospek datang dengan senang hati. Kemudian, magnetik kedua, bagaimana membuat prospek mendatangi kamu dan membuatmu kelihatan seperti pahlawan. Dan magnetik ketiga, benarkah kamu bisa mendapatkan klien dalam 14 hari ke depan, bahkan jika kamu agen baru dan sepenuhnya tidak dikenal? Jadi, magnetik pertama, siapapun yang bisa membuat hati tenang. Sekarang saya ingin tanya Bapak Ibu di sini, silakan ketik di kolom chat. Bayangkan Bapak Ibu punya kios nasi goreng. Apa satu keunggulan yang Bapak Ibu mau miliki supaya kios nasi gorengnya rame? Silakan ketik di kolom chat. Satu keunggulan apa yang Bapak Ibu ingin miliki? Resepnya kah? Atau pengunjungnya banyak? Atau buka kios di mall? Silakan ketik di kolom chat. Rasanya enak, oke. Kemudian apa lagi? Resep, rasanya. Punya koki yang hebat, oke. Kemudian apa lagi? Resepnya, rasa enak, punya koki yang hebat. Experience dari kokinya, experience dari pemilik kiosnya, viral. Rasanya enak, nasi goreng cepat. Suaranya enak, cepat saji. Semuanya oke. Jika Bapak Ibu punya satu keunggulan ini. Kerumunan yang sedang kelaparan. Tidak bicara tentang resepnya, tidak bicara tentang pelayanannya, bicara tentang kerumunan yang sedang kelaparan. Siapa di sini yang pernah pada saat dulu atau mungkin baru keluar dengan teman jam 12 malam atau jam 1 subuh, jam 2 subuh, keluar dengan teman, pulang, merasa lapar, kemudian melihat kios nasi goreng atau mie goreng, singgah dan makan, dan merasa ini adalah nasi goreng terenak di dunia. Siapa di sini yang pernah merasakan hal seperti itu? Malam hari, lapar, kemudian makan entah mie goreng, nasi goreng, kemudian merasa ini makanan paling enak di dunia. Oke, terima kasih. Delwen, oh, Ibu Besia belum pernah. Saya pun mendapat pengalaman seperti itu. Pulang teman, merasa lapar, makan singgah satu kios, tidak kiosnya apa, kemudian makan dan merasa, ini nasi goreng yang paling enak.
Tapi setelah besoknya kembali ke kita kan yang sama, nasi goreng yang sama, saya merasa sebenarnya ini nasi goreng seperti biasa, tidak ada uniknya. Tapi saya tetap berterima kasih kemarin karena ada penerangan yang tepat waktunya dan unggulan apa yang Bapak Ibu ingin miliki ketika bicara tentang magnetic prospecting, yaitu kerumunan yang sedang kelaparan. Karena ini buat warna pelangi, kemudian tanda bintang, rispa warna merah, supaya Bapak Ibu ingat, prospecting bukan tentang meyakinkan orang dari tidak menjadi iya. Prospecting adalah tentang siapa yang sudah bilang iya dan menempatkan penawaran atau servis Bapak Ibu di depan prospek berkualitas atau di depan orang asing yang memang benar-benar butuh, kerumunan yang sedang kelaparan. Nah, magnetic prospecting itu seperti kamu berkeliling membawa makanan beraroma harum di tengah kerumunan kelaparan dan mereka dengan senang hati datang ke kamu. Saya akan menunjukkan pertama sebelum mereka datang, Bapak Ibu harus menemukan di mana prospek terbaik berkumpul. Silakan catat. Bukan prospek terbaik berkumpul, kita harus mengetahui level kesadaran prospek. Di mana mereka yang paling atas tidak sadar, yaitu mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu mereka punya masalah, dan mereka tidak tahu kalau masalah itu bisa berbahaya bagi keluarga mereka. Pertama, tidak sadar, level tidak sadar. Kemudian level kedua adalah sadar masalah, di mana mereka tahu mereka punya masalah, sulit mencapai rencana keuangannya, sulit mencapai goal keuangannya, tapi mereka belum tahu solusinya. Dan level ketiga adalah prospek atau orang yang sudah tahu solusinya. Dia tahu masalahnya, tahu dia belum bisa mencapai goal atau impian finansialnya, tapi dia sudah tahu solusinya. Entahkah investasi, bisnis, tapi dia sudah tahu solusi. Dan di level keempat yaitu prospek yang sudah sadar perusahaannya, dia sudah tahu solusinya. Dan dia sedang menimbang-nimbang produk apa, Prudential, MSIG, Tokyo Marine, atau Allianz, atau perusahaan atau produk asuransi yang lain. Dia sudah sadar produk. Dan level paling terakhir, di mana prospek sudah sangat sadar, di mana mereka di tahap ini beli mungkin asuransi jiwa pertama mereka. Mereka butuh dan masih ingin menambah asuransi jiwa mereka. Nah, untuk melakukan magnetic prospecting online, Bapak Ibu harus mencatat dan mengetahui dan mengingat di mana letak prospek Bapak Ibu berkumpul, di mana pikiran mereka sekarang berada. Dan tentu saja kita akan menghindari level prospek yang tidak sadarnya fokus pada masalah, sadar solusi, sadar produk, dan sangat sadar. Setelah Bapak Ibu tahu di mana level kesadaran prospek masing-masing, Bapak Ibu harus menjawab 4 pertanyaan ini. Pertama adalah mereka sangat inginkan, kemudian kenapa mereka inginkan itu? Ketiga, apa yang membuat mereka terbangun setiap plafon? Ini bukan, nanti saya jelaskan. Apa yang membuat malam menarik nafas? Kemudian apa alasan utama mereka tidak beli? Kenapa pertanyaan ini? Karena Bapak Ibu bisa menemukan siapa kenapa ini? Nah, Bapak Ibu bisa tahu tepatnya bantuan apa, penawaran apa, produk apa yang benar bisa memberi prospek itu hasil. Dan hasil yang dimana ini membuat prospek ingin lebih, ingin hasil yang lebih, ingin bantuan lebih banyak dari kita. Itu kan kita di sini membuat mereka ingin lebih setelah kita memberikan, Bapak Ibu memberikan bantuan di depan. Nah, dari pertanyaan pertama, apa yang mereka sangat inginkan? Semua pesan yang disampaikan adalah tentang satu ini. Jawaban dari pertanyaan untuk memberi kamu gambaran besar bagaimana menarik prospek itu datang, bagaimana menarik kerumunan kelaparan itu datang. Dan contohnya adalah
di mana waktu itu saya menentukan dan menemukan prospek berkualitas saya, yaitu prospek saya mau meningkatkan dan harap mereka. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan bertanya. Saya akan buka sesi tanya jawab di akhir webinar ini, karena mungkin saja pertanyaan Bapak Ibu seiring waktu akan saya jawab secara tidak langsung. Jadi nanti sesi tanya jawab akan saya buka, silakan ketik saja, akan saya jawab di akhir webinar. Ya. Jadi kembali, apa yang mereka sangat inginkan pada waktu itu, contohnya dengan untuk mendapatkan prospek online, saya tahu setelah mencari dan fokus mencari mereka apa yang mereka inginkan, saya menemukan ternyata target prospek saya adalah mereka mau meningkatkan dan melindungi harta mereka. Saya bertanya lagi, setelah saya tahu apa yang mereka inginkan, itu level permukaan, Bapak Ibu harus tahu kenapa mereka inginkan itu. Bapak Ibu pernah dengar di sini namanya fitur dan manfaat, betul? Fitur dan manfaat itu hanya level permukaan. Yang Bapak Ibu inginkan adalah alasan tersembunyi terbesar mereka yang dikaitkan dari manfaat dari semua penawaran dan servis Bapak Ibu. Fitur dan manfaat itu artinya seperti asuransi jiwa, punya aset instan, itu fitur dan manfaat. Asuransi jiwa, memberikan warisan ke keluarga, ini contoh asuransi jiwa. Itu fitur dan manfaat. Alasan tersembunyinya apa? Silakan di kolom chat. Apa alasan tersembunyi prospek kita mau asuransi jiwa? Jika Bapak Ibu selama ini punya klien, kira-kira apa alasan tersembunyi mereka mau beli asuransi jiwa atau beli asuransi kesehatan? Silakan ketik di kolom chat. Apakah mereka hanya semata-mata mau meningkatkan aset? Atau mereka hanya semata-mata hanya mau memberikan warisan? Jika bicara tentang fitur dan manfaat, itu ada level-level permukaan. Alasan tersembunyi, melindungi aset, pentingnya proteksi, sayang sama keluarga, peace of mind, semakin kaya untuk keturunannya. Benar, semuanya benar. Jadi itu alasan tersembunyi dan kita fokus pada alasan itu. Waktu dan pian bahwa ada yang menjaga keuangan keluarganya jika suatu hari mereka sudah tidak ada. Itu alasan tersebut prospek inginkan. Setelah kita kan alasan pastinya kita pesan kita dengan selalu bicara tentang alasan tersembunyi. Kemudian apa yang membuat mereka terbangun setiap malam? Yang saya maksud di sini adalah apa ketakutan mereka. Mereka marah tentang apa? Marah ke siapa? Apa frustrasi terbesar mereka sehari-hari? Mungkin saja mereka sehari-hari bekerja begitu keras, tapi melihat tidak ada hasil. Itu frustrasi mereka, frustrasi terbesar mereka. Jadi selain apa yang mereka inginkan, kita bisa melihat dari angle apa yang membuat mereka takut, membuat frustrasi, membuat mereka marah. Dan pesan nih, sampaikan ke mereka penawaran yang akan Bapak Ibu berikan, semua fokus ke kenapa mereka mau itu, dan apa yang membuat mereka takut, marah, dan frustrasi. Karena 20% semua orang di dunia, hanya 20% mencari nikmat. Hanya mau, misalnya, mau meningkatkan aset, hanya 20%. Tapi jika bicara tentang melindungi, mendapatkan kepastian, mendapatkan ketenangan pikiran, 80% orang memilih itu karena 80% orang menghindari sengsara. Kemudian setelah ketiga, keempat, apa alasan utama mereka tidak beli? Karena walaupun kita sudah tahu apa yang mereka inginkan, kenapa mereka mau beli, kemudian apa ketakutan mereka, kita sudah memberikan penawaran, benar-benar membantu mereka, tapi ternyata ada saja pertanyaan dalam pikiran prospek, dan itu harus Bapak Ibu tahu, yaitu apa alasan utama mereka tidak beli asuransi jiwa. Ini sangat penting karena banyak agen asuransi mengabaikan objection. Kebanyakan prospek akan punya objection atau keberatan, dan itu yang ada dalam pikiran mereka. Jika Bapak Ibu menjawabnya langsung dan jujur, beda dibandingkan agent lain, dan kamu akan menjual lebih banyak. Ini yang saya lakukan.
Jawaban dari 4 pertanyaan ini saya jadikan sebagai umum untuk menarik prospek. Jadi begini cara kerjanya. Pertama, yang tadi pertanyaan pertama, bagaimana mengetahui Ibu Mela, Pak terlalu cepat jelasinnya ya, karena saya bersemangat. Baik, saya akan memperlambat cara bicaranya. Beginilah kalau memang terlalu bersemangat, terima kasih masukannya. Jadi begini cara kerjanya. Step pertama, mencari tahu dulu prospek impian Bapak Ibu siapa. Saya lakukan, pada waktu itu belum ada ChatGPT. Jadi, dengan teknologi yang kita miliki sekarang, Bapak Ibu sangat dimudahkan. Bahkan pada saat saya membuat slide ini, materi ini, saya bilang ke istri saya cemburu dengan agen asuransi sekarang. Mereka punya yang lulus ChatGPT. Saat itu saya benar-benar mencari tahu, menulis di sebuah buku, di notebook kayak gini, menulis 5 target prospek saya. Entahkah orang tua muda, pemilik bisnis, atau profesional, atau masih single, yang meneruskan bisnis keluarga. Saya benar-benar mencarinya dengan manual, dan menebak-nebak. Tapi Bapak Ibu punya teknologi yang disebut ChatGPT. Bapak Ibu tinggal mengetik di ChatGPT, sekarang kamu adalah financial advisor. Kalau 10 target prospek yang relevan dengan asuransi, ChatGPT akan mengeluarkan tangan yang baru menikah, orang pemilik rumah, individu dengan utang, yang orang yang merencanakan pensiun, dan masih banyak lagi. Sampai di sini mungkin ini kelihatan seperti terlalu umum dan mungkin saja Bapak Ibu tahu, tapi dengan adanya ChatGPT memberi kita gambaran mentah material. Dari sini kita bisa berangkat dan mencari lebih detail lagi target prospek impian, dan ChatGPT benar berbantu. Jadi cari ChatGPT, ketik, sangat mudah, tidak perlu kode, tidak programmer, tinggal ketik saja. Kemudian setelah tahu tadi prospek impian kita, apa keinginan terbesar mereka? Ingin melakukan riset tentang masalah dan keinginan orang tua muda. Waktu itu setelah Ibu memilih prospek orang tua muda, Bapak Ibu ingin melakukan riset tentang masalah dan keinginan dari orang tua muda. Bisakah kamu menghasilkan 15 daftar keinginan terbesar yang mungkin dimiliki audiens ini? Kemudian ChatGPT akan mengeluarkan 15, dukungan finansial yang stabil memenuhi kebutuhan anak, ketersediaan waktu berkualitas, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, untuk akses terhadap perawatan kesehatan yang terjaga, tempat tinggal yang aman dan nyaman, dan masih banyak lagi. Ketika alam bumi mereka menginginkan yang tadi, kedua tadi, alasannya tinggal ketik di GPT, kemudian berikan masing-masing 5 alasan kenapa mereka menginginkan itu semua. ChatGPT akan mengeluarkan hasilnya, dukungan finansial yang stabil. Detailnya adalah untuk memastikan anak-anak memiliki kehidupan yang aman dan nyaman. Kemudian, Ibu Coach, ini apakah dilanjutkan pertanyaan atau bisa di new di ChatGPT? Di sini saya lanjutkan saja. Oke. Terima kasih. Kemudian lagi 5 alasan kenapa mereka mau keinginan tadi. Jadi dari tadi mereka dukungan finansial yang stabil, ChatGPT akan memberikan gambaran kita berangkat dari satu pegangan, yaitu untuk memastikan anak-anak memiliki yang aman dan nyaman, untuk memberikan pendidikan berkualitas. Masih banyak lagi. Kemudian yang keempat, tinggal menyuruh ChatGPT lagi menuliskan apa ketakutan terbesar mereka. Kemudian sekarang berikan 10 ketakutan terbesar mereka yang membuat mereka terbangun setiap malam merasa cemas. Kemudian ChatGPT akan mengeluarkan ketakutan akan ketidakmampuan finansial, kecemasan tentang kesehatan anak, stres pekerjaan. Nah, jika Bapak Ibu merasa ini terlalu umum, Bapak Ibu bisa mengambil 1 poin, anggaplah yang nomor 2 ini, kecemasan untuk kesehatan tentang anak. Bapak Ibu bisa menyuruh ChatGPT jelaskan lebih detail. Nah, Bapak bisa melihat apa yang relevan dan bisa Bapak Ibu ambil sebagai angle menarik prospek. Saya lanjut. Kelima, seperti tadi,
setiap prospek punya objection, punya keberatan. Sekarang Bapak Ibu sudah tahu apa keinginan mereka. Kenapa mereka inginkan itu? Kemudian, apa ketakutan terbesar mereka? Kita menggunakan semua angle ini untuk menaikkan mereka datang. Setelah mereka tahu, mereka sudah menjawab terbesar prospek konsultasi gratis. Itu Bapak Ibu jawab, dan ini yang saya lakukan. Saya benar-benar di depan nulis ini di halaman saya waktu itu. Saya menulis, pembicaraan ini bukan penyamaran menjualimu asuransi. Ini juga bukan salah satu dari membujuk tekanan tinggi di mana kamu berusaha melepaskan diri dari agen asuransi agresif yang tidak ingin kamu sendiri. Dari apakah kamu menjadi klien saya atau tidak, saya pastikan kamu mendapat sesuatu yang berharga. Saya dengan berani bukan ini untuk membuat mereka, untuk membuat saya tampil berbeda dari agen asuransi lain. Dan Bapak Ibu harus melakukan, karena objection pasti ada. Nah, jika yang Bapak Ibu bertanya, bagaimana mendapatkan premi besar dan premi kecil? Saya belum pernah closing premi besar, tidak pernah, bukan juga closing premi kecil semua, cuman dari pengalaman saya offline, dan Bapak Ibu juga pernah merasakannya. Siapapun calon klien Bapak Ibu, hanya peduli satu hal, apakah Bapak Ibu bisa membantu menyelesaikan masalah terbesar mereka dan mencapai keinginan mereka sekarang. Bahkan beda klien premi besar dan premi kecil, hanya jumlah preminya. Masalah mereka sama, mereka tetap mau, keinginan mereka sama, mereka tetap mau kepastian, mereka tetap mau ketenangan pikiran, mereka mau memastikan aset mereka yang paling berharga, keluarga mereka, dijaga dengan baik, punya keamanan finansial. Saran yang diberikan kepada klien premi besar dan premi kecil, sarannya pun sama. Asuransi jiwa yang sama, premi besar, premi kecil, satu produk asuransi jiwa. Produk kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi penyakit kritis, sama-sama asuransi penyakit kritis. Bahkan, premi besar lebih mudah, karena mereka punya kemampuan untuk membeli. Jadi, rahasia besarnya adalah, ketika Bapak Ibu bisa menemukan kerumunan prospek yang butuh bantuan, kemudian menempatkan penawaran atau servis kamu di depan mereka, kamu Ibu tahu apa membuat datang dengan senang hati. Pertama, tentukan siapa target prospek Bapak Ibu, tahu apa yang mereka inginkan, kenapa mereka inginkan itu, alasan tersembunyi, kemudian apa ketakutan terbesar mereka yang membuat mereka terbangun setiap malam kepikiran terus karena ketakutan. Kemudian setelah mereka tertarik tapi mereka punya objection, keberatan, Bapak Ibu harus menjawab objection mereka. Ini bagaimana membuat prospek datang dengan senang hati. Nah, magnetik kedua, bagaimana membuat prospek pada prakteknya. Bagaimana prakteknya? Tadi hanya sekedar konsep. Di sini adalah prakteknya. Bagaimana membuat prospek benar-benar mendatangi Bapak Ibu dan membuatmu kelihatan seperti pahlawan. Satu, cara. Beri mereka hasil di depan. Banyak agen asuransi memberi informasi umum gratisan. Di luar sana banyak mengajarkan perspektif lain, memberikan informasi dengan nomor betul, dengan informasi umum. Informasi sudah berubah dari sangat berharga menjadi komoditas. Sumber yang membuat bingung prospek karena saking banyaknya informasi. Akhirnya membuat informasi umum itu yang dari berharga menjadi kurang baik, tidak berharga. Tidak bangun pagi kemudian berpikir, saya ingin informasi lebih banyak untuk masalah saya. Tidak. Dia tidak berpikir lebih banyak. Apa yang prospek butuhkan adalah masukan. Kita mau memberikan yang saya sebut masukan berguna untuk masalah mereka sekarang. Masih ingat Bapak Ibu kerumunan kelaparan?
masukan berguna yang menyelesaikan pada saat itu masalah mereka. Masukan berguna versus informasi umum adalah seperti ini. Informasi sama seperti jika prospek Bapak Ibu punya sebuah mesin untuk memproduksi, anggaplah mie goreng, mesin untuk memproduksi mie goreng mentah, kemudian dia punya masalah bagaimana menjalankan mesin ini karena tiba-tiba mesinnya macet. Informasi umum seperti Bapak Ibu menyodorkan ke prospek yang punya mesin itu buku manual tebal untuk dia baca satu persatu sehingga dia bisa menjalankan mesin itu. Yang masukan berguna adalah prospek menyimak, kita sebagai asuransi menyimak ke prospek yang sedang menjelaskan masalahnya, mereka tidak bisa menjalankan mesin itu. Kemudian kita bilang sebagai pembawa solusi atau masukan, kita bilang ke prospek, oh ya, Bapak tinggal di belakang mesin itu ada tombol merah, Bapak tinggal tombol itu selama 3 detik dan semua jalan. Informasikan prospek kita tidak bangun setiap pagi mengharapkan informasi lebih banyak. Mereka mau masukan berguna. Masukan berguna kamu bisa berikan dalam bentuk video atau dalam sales page yang saya sebut advertorial page. Di sini saya menggunakan sebuah e-book. Nah, apapun bentuknya, Bapak Ibu harus menawarkan konsultasi. Karena kita bukan sekedar memberikan masukan kemudian diam, duduk, saling menatap, tidak menghasilkan apa-apa, tidak. Bapak Ibu harus menawarkan konsultasi, jangan ragu. Jadi begini cara kerjanya. Seperti yang tadi kita gunakan ChatGPT lagi, benar-benar jika saya punya teknologi saat itu ChatGPT akan sangat lebih cepat mendapatkan hasil. Jadi Bapak Ibu ke ChatGPT dengan benar-benar menulis, saya ingin membuat e-book. Saya tahu pemilik bisnis, target prospek saya pada waktu itu, saya memilih target prospek pemilik bisnis. Mau menambah asuransi jiwanya lagi, dia punya keraguan atau ketakutan, apakah asuransi jiwa saya sudah benar? Apakah asuransi jiwa yang saya sudah beli, preminya sudah benar? Ataukah berlebihan bayarnya? Ataukah bayar mubasir? Ataukah asuransi yang lain yang saya miliki pada waktu itu saya memang butuhkan atau ada yang tidak saya butuhkan? Nah, saya sudah mendapat gambaran jelas. Kemudian saya membuatnya dalam sebuah e-book. Pada saat itu, menggunakan pengalaman saya dari klien-klien offline saya pikir dari sudut pandang mereka, apa yang kira-kira mereka pikirkan, apa kebutuhan mereka yang perlu saya jawab. Jadi, yang perlu kita jawab yang pada saat itu saya ingin berikan ke mereka yaitu e-book yang berbunyi ala 15 kesalahan terbesar pemilik bisnis ketika membeli asuransi jiwa, bagaimana kamu bisa menghindarinya. Kemudian ChatGPT mengeluarkan. Pada saat itu saya tidak menggunakan ChatGPT, jadi saya berdasarkan pengalaman saja. Bapak Ibu sudah punya ChatGPT-nya, tinggal menulis, kemudian menggunakan salah satu penemuan mutakhir di zaman kita yaitu copy and paste dari hasil ChatGPT sini. Bapak Ibu copy and paste, masukkan ke Google Doc atau Google Word. Bapak Ibu tidak membuat e-booknya. Step ketiga yang saya lakukan waktu itu, sebelum membuat e-booknya, seperti saya katakan, Bapak Ibu harus menawarkan konsultasi. Jadi di halaman terakhir, di halaman terakhir e-book saya menambahkan halaman yang berbunyi seperti ini. Mereka telah e-book saya. Kemudian di halaman terakhir, apa berikutnya? Selamat. Saya sampai kemungkinannya adalah kamu jelasan dan untuk asuransi. Sudah kamu minta tuh. Mungkin baru ingin kamu miliki, saya harap kamu menikmati membacanya. Seperti saya menikmati membuatnya untuk kamu. Tapi ketika berbicara asuransi, di sini saya mulai membuat mereka ragu. Tapi ketika berbicara asuransi, ada banyak tipe asuransi jiwa yang kebanyakan atau hampir selalu membuat pemilik bisnis sebenarnya tidak tahu asuransi apa yang cocok untuk dia dan keluarga. Menjawab pertanyaan yang ada dalam pikiran prospek, tidak tahu asuransi apa yang cocok untuk dia dan keluarga. Kemudian lanjut, bahkan terlanjur membeli asuransi yang perlu. Karena asuransi jiwa bukan seperti satu cocok untuk semua. Itu harus disesuaikan dengan masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan manfaat
perlindungan income keluarga. Kamu ingin mulai menawarkan konsultasi? Apakah kamu ingin saya secara pribadi membantumu karena aset asuransi jiwa yang cocok untuk kamu dan keluarga? Apakah asuransi yang sudah kamu miliki memang dibutuhkan? Berapa jumlah perlindungan income yang kamu dan keluarga? Klik tombol bawah. Kemudian ketika mereka klik itu akan masuk ke jadwal kalender saya pada waktu itu. Bagaimana tuh? Selanjut, kemudian dari rangka ibu copy paste halaman konsultasi, tidak perlu membuatnya sendiri, tinggal pergi ke platform freelance. Saat itu saya menggunakan Fiverr. Bapak Ibu Works, Bapak Ibu bisa menggunakan Upwork, Fiverr. Namanya Five, artinya $5, ada yang $40, $10. Saya menggunakan jasa ya. Tidak perlu saya yang booknya, karena saya book desainer, saya tidak pernah tahu membuat ebook. Saya hanya bertujuan untuk memberikan masukan berguna ke mereka, dan akhirnya ebook saya jadi. Dalam hitungan hari, mungkin 2 hari pada waktu itu, hanya membayar $5, $45.000 dikali 15.000, 75.000. Bayar 75.000, tidak menghabiskan waktu, tidak perlu mencari tahu bagaimana membuat ebook, dan ebooknya jadi. Setelah punya ebook ini, dengan cara ini Bapak Ibu tidak perlu menjadi desainer jenius atau ahli teknologi. Setelah punya ebook itu, masuk ke dalam satu proses appointment. Proses appointment yaitu seperti ini. Buat mesinnya dalam landing page builder, yaitu saya gunakan Trebelio Page. Bukan saya yang punya Trebelio Page. Ini adalah landing page builder. Bapak Ibu bisa menggunakan, jika Bapak Ibu pernah dengar WordPress, ClickFunnels, Sales Process, Order Online. Nah, itu landing page builder. Di sini saya menggunakan Trebelio Page. Nah, ini cara kerjanya. Pertama, kita buat namanya landing page. Landing page itu adalah yang dari mereka tahu kita di online, mereka masuk ke satu halaman. Ketika mereka klik tombolnya, mereka masuk ke dalam satu halaman yang namanya landing page. Landing, mendarat. Pada saat mereka mendarat, itulah namanya landing page. Di kita menawarkan masukan berguna. Pada saat itu adalah ebook. Nah, step pertama untuk membuat dalam Bapak Ibu tinggal membuat landing page. Page-nya tidak perlu sempurna, cukup sederhana, tidak perlu banyak animasi, tidak perlu desainer jenius, hanya menggunakan 4 warna, biru, merah, hitam, latar putih, selesai. Yang penting betul-betul menunjukkan apa yang benar-benar mereka ingin selesaikan. Pada saat itu saya menggunakan headline seperti ini. Ebook gratis terbaru menunjukkan 15 kesalahan terbesar pemilik bisnis ketika membeli asuransi jiwa dan bagaimana kamu bisa menghindarinya. Ini adalah headline yang berbunyi alarm, membuat mereka menarik perhatian mereka untuk berhenti dan membaca kesalahan terbesar pemilik bisnis. Kemudian saya meminta mereka masukkan nama dan email terbaikmu di bawah, dan saya akan mengirimkan sebuah ebook gratis terbaru. Dapatkan akses sekarang. Kemudian setelah mereka klik, masukkan nama dan email. Di sini hanya nama dan email, tapi saya sarankan nama, email, dan nomor WA, karena target prospek kita adalah orang Indonesia. Lebih bagus menggunakan WA. Jadi nama, email, nomor WA. Kemudian di sebelah kanan sini, untuk membuat mereka lebih penasaran, di halaman yang sama setelah headline ada gambar ebook, saya membuat poin-poin penting yang membuat mereka waktu terbeli asuransi jiwa, kebenaran yang tidak dipublikasikan tentang asuransi jiwa, karena asuransi jiwa berisiko kadaluarsa. Tuh. 98% terbayar. Sebelum saya lanjut, jika Bapak Ibu membaca waktu terburuk asuransi jiwa, kira-kira kapan waktu terburuk membeli asuransi jiwa? Karena kebanyakan agen asuransi selalu bilang waktu terbaik membeli asuransi jiwa adalah sekarang. Tidak, saya balik. Untuk membuat pesan saya terlihat lebih
membuat penasaran, saya mempunyai waktu terburuk membeli asuransi. Kira-kira apa pikir dari Bapak Ibu di sini waktu terburuk membeli asuransi jiwa kapan? Silakan ketik di kolom. Pada saat sudah sakit, benar. Pada saat butuh, benar. Mungkin ini ya menunda-nunda satu, tapi jenis terlihat remeh, terdengar remeh. Tapi bagi prospek kita, itu bukan bahasa pertama mereka. Bukan bahasa ibu mereka, sedangkan ini adalah bahasa ibu kita. Bahasa pertama kita sebagai agen asuransi. Tapi mereka awam, masih awam tentang itu. Dan itulah gunanya kita sebagai agen asuransi. Tapi untuk membuatnya lebih kelihatan unik, membuat mereka penasaran. Kemudian, tutup telingamu. Kamu diberikan informasi berpengalaman tentang murni. Lihat halaman 12. Kemudian, saya menjawab lagi apa yang ada dalam pikiran prospek. Agen asuransimu tidak aktif dan mengabaikanmu, atau bagaimana jika dia meninggal sendiri? Lihat halaman 14. Simple, sederhana, buat penasaran, yang akhirnya berbuah. Kemudian, prospek itu pemilik bisnis, baca halaman 17. Jika kamu ingin menjadikan anakmu ahli waris, ini kan pada umumnya jadi ahli waris. Pertanyaan yang muncul selalu masuk ke saya, selalu bertanya, bagaimana jika anak saya masih di bawah 18 tahun? Bagaimana jika anak saya masih sekolah? Apakah saya bisa memberikan atau mengatasnamakan dia sebagai ahli waris? Nah, itu yang saya jawab semua dalam e-book ini. Kemudian, setelah buat landing page-nya yang membuat penasaran, trik membuatnya berhasil. Buat headline-nya beralarm. Kemudian buat poin-poinnya berbunyi penasaran. Dan semuanya harus menjawab masalah terbesar mereka. Atau semua harus menjawab bagaimana mencapai keinginan mereka. Jadi Bapak Ibu jangan overthinking, buat sesimpel mungkin. Karena hasil. Contoh headline yang berbunyi alarm. Bapak Ibu bisa screenshot atau jika mau mencatat silakan. Bisa gunakan headline yang berbunyi alarm ini. Peringatan penyakit kebutuhan pasang. Namun bab ini dapat dihindari dengan perencanaan dari awal. Kenapa bisnis dan harta milikmu mungkin menjadi empuk pajak? Bagaimana perbaikinya? Kemudian, yang lain lagi, kesalahan tersembunyi dibuat dari asuransi jiwa yang menjebak uangmu. Agen asuransi menjual asuransi, tapi kebanyakan orang tidak sepenuhnya mengerti apa yang mereka beli. Berbunyi alarm, membuat penasaran. Kemudian headline yang lain. Headline adalah judul halaman itu. Jadi Bapak Ibu di sini yang masih awam dalam dunia online, headline adalah judul yang paling atas yang membuat menarik perhatian mereka. Kemudian headline berbunyi alarm lainnya, kebenaran yang tidak dipublikasikan tentang asuransi jiwa. Apa yang harus kamu tahu sebelum membeli asuransi jiwa, atau jika kamu sudah punya yang mereka tidak mau beritahu kamu. Berbunyi alarm, membuat penasaran. Ini poin pentingnya, membuat penasaran. Nah, setelah bikin landing page-nya menggunakan headline yang berbunyi alarm, Bapak Ibu membuat appointment page atau bantuan gratis. Jadi, dari tadi mereka masuk ke landing page, kasih nama, email, dan nomor WA mereka, ditukar dengan e-book. Setelah mereka masuk, mereka menjadi prospek. Tapi ini mereka hanya sebatas prospek, belum menjadi prospek berkualitas. Prospek ini masuk ke dalam satu list prospek, di mana mereka otomatis akan masuk ke appointment page. Nah, appointment page itu seperti ini. Jadi pertama, appointment page simple saja. Apa yang Bapak Ibu ingin bicarakan, pada saat ini saya menawarkan mereka konsultasi. Jadi tadi saya katakan di e-book halaman terakhir, berikan penawaran atau konsultasi gratis Bapak Ibu. Di sini juga saya memberikan langsung penawaran gratis ke mereka. Karena pada saat mereka membaca e-book itu, di sini juga saya langsung, karena mereka membaca e-book bukan sekarang. Saya ingin pada saat istilahnya seperti mereka sudah gatal pada saat membaca headline itu, sudah penasaran. Di sini saya tetap
menawarkan konsultasi, karena peluang terbaik untuk membuat mereka menawarkan konsultasi atau menawarkan apa yang kita miliki adalah pada saat prospek masih dalam keadaan gatal, masih dalam keadaan penasaran. Saya langsung menawarkan prospek untuk konsultasi, tapi tidak serta-merta langsung, ayo konsultasi, tidak. Ada kata-kata bukan hasil, yaitu pertama, konfirmasi tentang apa yang mereka minta. Ya, maksud saya di sini adalah yang karena ini ada dalam pertanyaan proses. Ketika mereka mengklik memasukkan nama, email, dan nomor WA mereka, kemudian pasti mereka bertanya, bukan masuk ke, saya masuk ke satu halaman yang tidak ada tulisan e-booknya. Nah, kita harus mengkonfirmasi dulu. Penting, e-book akan masuk email kamu dalam 5 menit. Kamu menunggu. Baca ini jika kamu ingin memberikan lebih banyak. Kemudian trik membuatnya berhasil kedua adalah jawab semua objection mereka, karena seperti tadi saya bilang, semua prospek punya objection, punya keberatan. Di kotak merah bawah ini saya menjawab objection mereka. Salah satu yang tadi juga banyak prospek merasa ini menjawab apa pertanyaan yang muncul di kepala mereka. Nah, saya bilang, hal pertama yang akan saya lakukan untuk kamu adalah membantumu secara personal merancang asuransi jiwa yang bisa menghasilkan aset, membangun warisan, dan memastikan keluargamu hidup nyaman dan keuangan. Ini bunyi dari keinginan terbesar mereka. Jadi, trik membuat appointment page berhasil tadi yaitu konfirmasi apa yang mereka minta, e-book, bilang kalau e-booknya akan sampai ke dalam inbox mereka 5 menit, kemudian menjawab objection mereka, dan simple, jangan overthinking, simple selalu mengalahkan yang sempurna. Tidak perlu terlalu banyak warna, tidak perlu jadi editor profesional, cukup simple, hitam putih, yang penting pesannya to the point. Jawab objection mereka. Nah, jawab objection mereka seperti ini. Ini bukan penawaran menjualimu asuransi, ini kan tadi sudah. Kemudian yang kotak merah di bawah. Di akhir pembicaraan ini, satu dari 3 hal ini akan terjadi. 1, kamu menyukai perencanaan asuransinya dan memutuskan membeli asuransi jiwa di teman atau keluarga yang kamu percaya. Jika itu yang terjadi, saya berharap kamu sukses dan senang bisa membantumu melangkah maju dengan keputusan jelas. Kedua, kamu menyukai perencanaan asuransinya dan meminta menjadi klien saya. Jika itu yang terjadi, saya secara personal membantumu mengangkat pekerjaan sulitnya sehingga kamu dan keluarga bisa memiliki perlindungan income dan aset dengan asuransi jiwa. Dan yang ketiga, ini opsional, tapi saya mencoba untuk mencari angle di mana membuat saya unik. Di poin ketiga, saya menawarkan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu merasa waktumu terbuang sia-sia, saya segera akan mengirim Rp1 juta sebagai kompensasi telah meluangkan waktu bersama. Coba pikirkan ini. Yang bisa terjadi adalah kamu mendapatkan Rp1 juta karena hal terburuk, kamu mendapatkan Rp1 juta karena membuang waktumu. Tapi hal terbaik yang bisa terjadi, kamu memiliki asuransi jiwa yang ideal, bergabung menjadi klien eksklusif. Nah, ini poin ketiga adalah opsional. Jika Bapak Ibu ingin tambahkan, silakan. Ada agent yang bertanya ke saya, Koniko, bagaimana jika ada prospek atau orang asing yang hanya mau mendapatkan Rp1 juta? Selama pengalaman saya tidak pernah terjadi. Dan misalnya, anggaplah terjadi. Dari situ saya mendapat masukan. Jika apa yang saya lakukan bersama prospek saya ternyata tidak bermanfaat, saya mendapat masukan untuk memperbaikinya, meningkatkan diri saya. Saya lebih memilih membayar Rp1 juta, mendapat masukan daripada melakukan semuanya sama, tapi tidak berhasil. Jadi ini poin ketiga. Kemudian, ketika Bapak Ibu sudah memberikan bantuan dan hasil di depan, bantuan dan hasil di depan yaitu e-book, masih ingat 15 kesalahan terbesar itu adalah masukan berguna. Tidak perlu 123 bagaimana membeli asuransi jiwa, 1237 cara, 1237 hal penting yang perlu kamu ketahui dalam membeli asuransi jiwa. Tidak perlu 15 cukup, 7 cukup. Yang penting benar-benar salah mereka di depan dan harus berharga, langsung menyelesaikan masalah mereka. Di saat bersamaan memberikan penawaran gratis.
Contohnya konsultasi untuk asuransi jiwa. Nah, sampai sini, berapa tingkat kepercayaan prospek jika kita sudah memberikan hasil di depan yang berharga, yang memberikan mereka masukan berguna, menyelesaikan masalah mereka. Setelah itu, setelah memberikan masukan berguna, menawarkan mereka konsultasi gratis lagi dengan menyebutkan, menjawab objection mereka. Jika kamu mendapat perencanaan keuangan dari saya, kemudian kamu ingin membawanya dan membeli asuransi jiwa di teman atau kamu, itu oke saja. Jika sampai tahap itu, bagaimana tinggi kepercayaan prospek? Sangat. Mereka bahkan berterima kasih. Seperti yang saya alami, prospek yang saya temui, dia bahkan menawari balik saya bantuan. Bukan tentang asuransi jiwa, tapi bantuan dari industrinya, dari dunia bisnisnya. Karena saya sudah membantunya di depan. Selain meningkatkan kepercayaan mereka, mereka pun respect dan mau membantu balik kita. Nah, setelah punya appointment page, Bapak Ibu masuk atau membuat satu platform, Bapak Ibu masuk ke Calendly, bisa catat Calendly, CALENDLY. Ini adalah appointment calendar. Ini ada bisa berbayar, bisa gratis. Di dalam Calendly ini, itu adalah appointment calendar. Jadi dari landing page, kemudian masuk ke appointment page, masuk appointment calendar, yaitu Calendly. Calendly itu seperti ini. Calendly, kita buat sebuah, ini bukan Zoom, ini adalah penjadwalan. Nanti saya akan tunjukkan apa guna Calendly. Jadi Calendly adalah satu event di mana Bapak Ibu masukkan ke dalam tombol tadi, tombol dalam ebook atau tombol saya ingin pembicaraan pada mereka masuk ke dalam halaman Calendly. Di dalam halaman Calendly itu mereka bisa memilih seperti kalender dari tanggal dalam satu minggu itu mereka pilih yang mana available dengan waktu Bapak Ibu, yang mana mereka bisa menjadwalkan pembicaraan. Dalam Calendly ini berhasil, yaitu kita minta mereka memasukkan data yang diperlukan, tahu kebutuhan mereka dan membuat proposal sebelum meeting. Seperti tadi, berapa pengeluaran mereka, berapa banyak asuransi yang sudah mereka miliki, kemudian apa yang ingin mereka capai dalam pembicaraan itu, supaya kita ada masukan dan kita bisa bersiap dengan apa yang benar-benar ingin mereka capai dalam pembicaraan itu. Kemudian, trik membuatnya berhasil yaitu batasi hari appointment hanya 6 hari ke depan. Kenapa ini penting? Karena pengalaman saya membuat 2 minggu appointment setelah lewat. Jadi misalnya mereka menjadwalkan di minggu kedua. Kebanyakan mereka akan lupa untuk masuk ke dalam Zoom meeting. Jadi tips triknya adalah membuat hanya batas 6 hari ke depan saja. Nah, ini perlu dalam nama, email, nomor WA, kemudian mereka kita berapa pemasukan atau income mereka kebanyakan orang tidak ingin memberi. Jadi dengan penyamaran menanyakan ke mereka ini sudah cukup untuk membuat sebuah proposal, berapa pengeluaran bulanan mereka. Kita juga bukan serta-merta hanya meninggalkan satu kolom kosong untuk mereka mengisi. Kita membuatkan mereka. Jadi bisa beri pilihan 10 juta, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 50 juta. Kemudian berapa total luar pertanggungan, mereka memilih, sehingga kita ada gambaran kasar. Sehingga siap pada saat pembicaraan. Jumlah yang dipertanggungkan, seperti ditanyakan, ini kemudian yang hanya sampai 6 hari ke depan, ya, yang akan seperti ini di atas ini full, tapi benar di mana mereka bisa dari hari, kemudian dari jamnya pun spesifik, jam 30 kah atau jam 6. Adalah tentu pada saat orang ia masuk ke landing page, semuanya akan gunanya list prospek, kita akan melakukan follow. Nanti saya akan tunjuk
Kemudian setelah mereka menjadwalkan pembicaraan, masuk ke video persiapan seperti ini. Cukup simpel saja, di mana halaman